Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saini dan Ibu Iit Astuti Puji Rahayu. Saya dari Desa Harjomulyo, Kabupaten Jember. Kami berdua adalah korban TPPO Kamboja tahun 2023. Awal mula ada salah satu orang temannya istri saya datang ke rumah, ada pekerjaan katanya ke luar negeri. Kita dijanjikan sebagai marketing sebuah perusahaan di Kamboja dengan iming-iming gaji $700, Pak. Kalau dirupiahkan insya Allah 10.500.000 lah kalau dirupiahkan. Kita itu harus bayar 16 juta. Karena saya nggak punya uang, akhirnya saya taruh jaminan ke agen surat tanah itu, Pak. Agen itu untuk mengelabui pemberangkatan tenaga kerja itu dari Bandara Bali ke Malaysia, dari Malaysia ke Vietnam. Nah, nyampe di Vietnam itu saya harus bertemu dengan orangnya agen juga. Bawa kode sudah 55555. Habis itu saya dibawa sudah dari Ho Chi Minh itu, Bandara Ho Chi Minh, dibawa ke perbatasan. Dari bandara itu sampai ke perbatasan Kamboja itu ada 8 jam. Akhirnya saya sama sopir itu, orangnya agen itu, dibawa muter-muter, Pak. Satu hari itu dibawa muter-muter. Anggap saya ditawarin ke perusahaan, katanya perusahaan ditawar-tawarkan ke mafia. Dijual. Saya kerja pertama itu di Siak Novil, nama kotanya. Ternyata saya itu di sana dipekerjakan sebagai scammer selama 17 hari, nggak menghasilkan uang, tidak, Pak. Karena nggak mau rugi perusahaan, saya tuh udah mau dijual, udah dibawa kemana-mana lagi sudah. Tapi tetap orang enam. Saya dibawa ke Samrong itu sudah dijual di tengah hutan itu. Lebih dari 1 bulan itu saya kerja di sana. Sudah nggak menghasilkan juga, termasuk istri, termasuk teman-teman saya nggak ada. Hukuman tiap malam. Kadang saya disuruh lari, Pak, dari lantai 1 ke lantai 4. Kalau enggak itu saya sudah disuruh manggul air galon, disuruh cokot jam 200 kali cokot jam. Itu sama istri saya juga seperti itu. Pas buat masalah itu saya yang dipukul. Saya kan buat masalah. Tiap hari saya memang buat masalah. Istri saya juga jengkel sama saya. Karena saya buat masalah itu bukan apa-apa, biar dipulangkan, Pak. Berdiri 3 jam. Berdiri mulai jam 9 sampai jam 12. Kalau buat onar terus, nyawa kamu sekarang ada di tangan saya. Jangan macam-macam kamu. Bilang gitu. Saya yang mau dibunuh itu jam 1 itu. Yang mau dibunuh, mau ditembak itu. Uang pistolnya udah di sini. Jangan macam-macam kamu. Nyawa kamu itu ada di tangan saya sekarang, jangan macam-macam. Nah, bos, saya dipulangin sudah ke Indonesia. Saya yang mau nebus teman-teman saya. Tapi istri saya jadi jaminan, Pak. Waktu itu dimintai 126 juta. Terus waktu itu, Mas, saya sudah menghubungi KJRI Vietnam. Nah, saya ditemukan di perbatasan. Ini tadi saya ditelepon oleh Polda Jawa Timur, Mas, untuk mencari sampean. Biaya beli tiket kamu ditanggung sama Polda Jatim. Akhirnya saya dibawa, Pak, ke Vietnam, ke bandara Vietnam Ho Chi Minh itu. Untuk masyarakat Indonesia kalau mau kerja ke luar negeri yang resmi, jangan ikut agen yang ilegal. Kalau ilegal itu cuma dijanjikan dengan gaji-gaji yang besar, cuma nggak ada. Apalagi ke Kamboja, ke Thailand, ke Vietnam sudah. Saya ini korban saya nggak dapat apa-apa. Korban penipuan, korban penyiksaan saya di Kamboja. Menyesal saya sebenarnya di sana. Sampai nangis saya, Pak. Nangis. Sudah nggak dapat apa-apa. Istri jadi jaminan. Saya memang BP3MI Surabaya ya, Pak, yang ngurusi saya, Pak. Termasuk ongkosnya pas waktu hilang. Biaya untuk tiketnya travel itu ditanggung BP3MI. Nginep saya di sana, Pak. Di BP3MI itu. Di shelter ya? Iya. Terima kasih untuk BP3MI atas bantuannya pas memulangkan saya dari Kamboja ke Indonesia, termasuk istri saya sampai pulang ke rumah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah daerah Kabupaten Jember berkomitmen untuk melindungi warganya dari segala bentuk eksploitasi dan kejahatan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Mari bersama kita cegah dan lawan TPPO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bekerja ke luar negeri adalah sebuah alternatif pilihan bagi warga negara Indonesia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemerintah hadir dalam rangka pelindungan pekerja migran Indonesia agar ketika bekerja ke luar negeri menjadi aman dan terlindungi. Jangan sampai niat baik tersebut dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang mengambil keuntungan tanpa mereka memikirkan keselamatan dari pekerja migran Indonesia. Kami, BP3MI Jawa Timur, bersama seluruh stakeholder terus melakukan sosialisasi agar masyarakat yang akan bekerja ke luar negeri bisa bermigrasi secara aman dan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan harapannya. Jadilah PMI prosedural dengan mengikuti alur proses sesuai dengan aturan. Untuk informasi peluang kerja luar negeri dapat mengunjungi BP3MI dan P4MI di wilayah Jawa Timur. Salam proteksi, migran aman, keluarga sejahtera.